Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada para siswa karena telah menyelesaikan materi bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Pada video ini akan dilanjutkan materi dari kelas 9. Untuk bab 2 akan membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk video yang pertama ini akan dibahas mengenai makna alinea pembukaan UUD 1945. Tentunya kalian sudah sering sekali mendengarkan pembacaan dari pembukaan UUD 1945. Namun, apakah kalian sudah tahu apa makna dari setiap alinea dari pembukaan tersebut? Maka untuk video kali ini kita akan membahasnya bersama-sama. Sebelum itu, mari kita lihat dulu kompetensi dasar pada materi kita kali ini. Ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah sikap spiritual, yang kedua adalah sikap sosial, yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan, dan yang keempat adalah kompetensi keterampilan. Pada video ini diharapkan setelah kalian melihatnya, kemudian melakukan pembelajaran, kalian diharapkan bisa menjelaskan makna alinea pembukaan UUD 1945. Baik, itu tadi KD dan indikator pencapaian kompetensi dasar. Maka mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ini saya tunjukkan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar untuk mengingatkan kembali kepada kalian. Ada 4 alinea. Kita akan bahas satu persatu maknanya. Dari mulai alinea pertama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa makna dari alinea pertama itu? Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea pertama ini memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Apa itu dalil objektif? Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan juga tidak sesuai peri keadilan, karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Jadi maksudnya dalil objektif adalah dalil itu atau alasan itu memang diakui oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Semua negara, semua bangsa pasti setuju bahwasanya penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah makna dalil objektif. Nah, kemudian yang kedua adalah dalil subjektif. Apa itu dalil subjektif? Dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Pada intinya, dalil subjektif ini adalah alasan dari bangsa Indonesia sendiri mengapa kok bangsa kita harus merdeka. Ya karena bangsa Indonesia setelah dijajah
merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Ya, rakyatnya menderita, kelaparan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kemudian terjadinya perampasan hak. Nah, itulah mengapa kok Indonesia harus merdeka, ya karena sangat menderita. Itulah namanya dalil subjektif. Tetapi kalau objektif tadi, alasan yang memang diakui oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Pastinya semua bangsa setuju bahwasanya penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apa maknanya? Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia terhadap yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tentunya sebagai bangsa Indonesia, kita harus meyakini bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah makna dari alinea kedua. Selanjutnya, alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maknanya apa? Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Itulah makna dari alinea ketiga. Kemudian alinea keempat, mari kita lihat dulu maknanya. Alinea keempat mengandung tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Yang pertama, tujuan negara. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan. Mana kata-katanya? Kita lihat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang, nah inilah tujuan negara kita, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan negara Indonesia dibentuk. Kemudian yang kedua apa? Alinea keempat juga mengandung bentuk negara. Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Mana kata-kata yang menunjukkan? Ya. Selanjutnya tadi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat. Dari kata-kata tadi berarti menunjukkan bahwasanya Indonesia menganut bentuk pemerintahan republik di mana pemimpinnya atau presiden dipilih oleh rakyat. Kemudian alinea keempat juga mengandung dasar negara. Ya. Alinea keempat memuat dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Di sini jelas ya dijabarkan bahwasanya dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, juga terkandung dalam alinea keempat. Ya, itu tadi makna dari setiap alinea pembukaan UUD 1945. Semoga dengan ini kalian lebih paham lagi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan didiskusikan dalam forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.